Assalamualaikum, nama saya Eka Sismadi. Saya dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya seorang fotografer yang motret di kampung-kampung begitu. Bukan untuk job-job besar, tapi untuk job-job kecil menengah ke bawah, kira-kira begitulah. Saya udah 12 tahun jadi fotografer dan itulah satu-satunya profesi saya sebagai fotografer. Satu-satunya profesi yang menghidupi keluarga saya. Saya mau berbagi soal punya rumah sendiri tanpa hutang. Saya jadi terpancing setelah ngelihat postingannya Mas Arli Kurnia dan sharing tentang punya rumah sendiri. Itu hebat sekali. Saya jadi terpancing untuk ngobrol soal itu, dan saya mau cerita soal pengalaman saya soal itu. Saya mulai jadi fotografer tahun 2008. Tahun 2008 motret di kampung-kampung, motret roll-rollan di kampung-kampung kelas menengah ke bawah, bukan motret kelas atas, kelas menengah ke bawah. Dari kamera yang harganya paling cuma 3 jutaan, motret kelas menengah ke bawah dengan kamera murah, alat-alat murah karena modalnya memang terbatas. Tahun 2008 awal motret, tahun 2009 saya udah beli tanah tanpa hutang. Tahun 2010 saya bangun rumah. Kenapa bisa seperti itu? Simple sebenarnya. Jadi saya bingung dengan teman-teman, dengan orang-orang, dengan saudara-saudara kita yang bikin rumah, punya rumah KPR begitu, terus punya rumah itu sulit. Saya nggak tahu, mungkin tempat tinggal kita beda. Artinya saya ini di desa, saya di Pekalongan, di kabupaten, di daerah pinggiran begitu. Mungkin teman-teman yang kesulitan punya rumah ini karena tinggalnya di kota besar yang harga rumah mahal. Saya nggak tahu, tapi saya akan cerita soal pengalaman saya. Saya beli tanah, harganya 27 juta tahun 2009. Saya motret pertama kali, berpenghasilan pertama kali tahun 2008. Sebelum itu saya punya usaha burger tapi nggak berpenghasilan, malah tekor. Jadi saat saya beli kamera tahun 2008 dan saya mulai memotret itu saya nol. Saya nggak punya uang sama sekali. Tahun 2009 saya udah bisa beli tanah dan beli beberapa kamera baru. Jadi tanah ini penghasilan saya selama 1 tahun itu udah bisa buat beli kamera baru dan tanah. Tanah ini saya beli tahun 2008 itu harganya 27 juta. 100 meter persegi itu kaplingan. Kaplingan saya beli cash 27 juta 100 meter persegi. Sekarang di tahun 2020 ini harganya sudah 195. Itu banyak yang mau. 190 juta itu kalau saya jual banyak yang mau. Saya akhirnya beli sebelahnya lagi, saya beli. Nah, tahun 2009 itu saya beli 25 juta. 25 juta itu harga standar, bukan harga yang murah banget, bukan. Karena kalau pengen harga yang murah lagi, kira-kira 3 atau 4 kilo dari tempat saya ini, 3 atau 4 kilo loh, nggak jauh. 3 atau 4 kilo menjauhi jalan besar, jalan raya. Kalau tempat saya ini kira-kira 500 meter dari jalan raya. Jalan raya ada gang masuk 500 meter. Itu udah diaspal sebagian, terus kesininya belum diaspal. Saya kira-kira 20 meter belum diaspal, 20 meter. Tapi sekarang udah diaspal semua. Tapi waktu itu 20 meter ke tempat saya itu nggak diaspal. Nah, kalau mau lebih murah lagi, saya bisa beli 2 atau 3, itu tinggal 3 kilo lebih masuk. Sekarang udah rame juga daerahnya. Itu paling harga tanah kaplingan di situ waktu itu ya, waktu saya beli 27 juta itu paling 17 juta sekitar itu, murah. Nah, jadi saya beli tanah 27 juta itu waktu itu karena saya motret, itu mungkin penghasilan 2 atau 3 bulan. Maksud saya fotografer itu pas jam rame bisa sebulan 7 juta, 9 juta itu bisa. Bahkan kesini setelah saya mulai
nama saya mulai naik, saya mulai dikenal itu per bulan bisa 10 sampai 12 itu bersih dan hasil rata-ratanya kalau diambil. Tapi artinya kalau Anda punya penghasilan sebulan 3 juta saja, saya pikir ya, kalau ditabung selama beberapa bulan untuk mengumpulkan 20 juta itu saya kira bisa. Saya kira untuk mengumpulkan uang 20 juta, 30 juta itu harusnya bisa. Artinya kalau Anda pengen punya rumah, beli tanah kapling dulu, penghasilan berapapun nggak masalah. Setelah beli tanah kapling baru mikir bangun. Lah mikir bangun ini yang sebenarnya mudah tapi kelihatannya susah, tapi sebenarnya mudah. Jadi setelah saya punya tanah yang harga 27 itu, saya ini bukan orang yang berpenghasilan besar. Saya fotografer motret di kampung-kampung, bukan di gedung-gedung yang jobnya mahal, itu enggak. Yang di kampung-kampung yang hitungannya roll-rollan, satu roll itu cuma waktu itu 150.000 gitu. Anda bayangkan, saya fotografer motret satu rollnya 150.000. Jadi kalau dibandingkan misalnya Anda yang pegawai negeri atau Anda yang kerja kantoran yang per bulan, apalagi misalnya per bulan bisa sampai 5 juta gitu, itu sangat mudah untuk punya rumah sendiri, nggak perlu utang sebenarnya. Jadi setelah saya beli kaplingan yang 27 juta itu, ketika saya nabung lagi, ketika punya uang 10 juta, langsung 10 juta ini saya belikan material, langsung saya pondasi. Beberapa bulan kemudian saya punya tabungan lagi, saya belikan boto gitu, batu bata, terus batu batanya naik. Berapa bulan lagi saya belikan untuk atap kayu sama genteng udah naik. Begitu genteng udah naik, bagian bawah langsung saya mester, nggak di keramik, cuma disiram semen, dimester istilahnya. Dimester pun jadi bawahnya itu semennya pun semen pura-pura, cuma supaya bawahnya nggak tanah begitu. Semennya semen pura-pura yang nantinya mau dibongkar lagi untuk dikeramik kalau saya punya uang. Jadi setelah dipasang genteng, bawahnya disiram semen, saya tinggal di situ. Itu jarak berapa bulan dari setelah pondasi, setelah beli tanah itu nggak nyampe setahun. Jadi itu tahun 2010 gak nyampe setahun dari waktu saya beli itu. Nah, selama saya mengumpulkan uang untuk beli tanah dan beli bahan material yang akhirnya jadi rumah itu tiap hari, ini poin penting tapi orang mungkin kelewat. Istri saya tiap hari masak makanan sehat. Makanan sehat, ngirit lah istilahnya, ngirit gitu loh. Tapi jangan disebut ngirit, nanti ngenes ya. Itu makanan sehat. Makanan sehat itu apa? Sayuran dan tempe dan masak sendiri. Sayuran, tempe dan masak sendiri ini percaya nggak percaya, saya nggak tahu Anda tahu hal ini atau enggak, tapi istri saya beli sayuran sama tempe itu harganya 3.000, bisa untuk sehari penuh. Tempe satu lonjor itu loh 3.000, 3.500. Sayuran itu beli 2.000 atau 3.000. Kacang panjang kacang panjang, terus buncis, terus kangkung begitu ya. Intinya untuk sayuran dan tempe itu sehari habis 6.000. 6.000 itu bisa untuk 3 kali makan untuk satu keluarga, itu bisa. Dan itu makanan sehat dan enak. Beras harganya berapa sih beras masak sendiri? Jadi sehari itu ya Allah, beli lauk 6.000 bisa untuk sehari. Beras berapa harganya? Mungkin 10.000 yang bisa untuk. Jadi paling sehari 15 sampai 20.000 itu bisa. Dan itu makanan sehat loh. Dan oh iya, motor itu saya motor saya itu yang saya pakai sehari-hari untuk motor itu harganya 3,5 juta. Yamaha Vega R tahun 2004 itu harganya 3,5 sampai 4 juta. Itu motor yang bagus, nggak pernah mogok.
nggak pernah mogok, servisnya murah, irit, bensinnya murah, nggak pernah mogok di jalan, nggak pernah bermasalah. Itu motor yang bagus. Second harganya paling 4 juta, itu motor yang bagus. Jadi dengan cara seperti itu saya bisa hidup layak, anak-anak saya sekolah di sekolah, anak-anak saya sekolah di sekolah yang cukup mahal, di PAUD yang cukup mahal. Saya bisa mengumpulkan uang, saya bisa nabung untuk beli tanah, beli bahan material yang akhirnya jadi rumah. Jadi nggak beli rumah tapi mengumpulkan bahan material akhirnya jadi rumah. Saya nggak perlu KPR, nggak hutang bank, nggak perlu KPR dan lain-lain. Jadi saya tergelitik itu Mas Ardi itu bener banget apa yang dikatakan. Saya adalah salah satu yang melakukan teknik itu, melakukan cara itu, dan itu berhasil untuk saya. Dan akhirnya setelah itu menjadi kebiasaan, pola hidup seperti itu berlanjut. Walaupun penghasilan saya nggak besar, tapi pola hidup seperti itu berlanjut. Akhirnya tanah di sebelahnya saya beli mobil. Haji saya lunasi tahun 2013 itu. Saya haji lunas, nanti berangkatnya kan 22 tahun kan dari. Saya haji lunas tanpa hutang. Saya nggak pernah hutang. Saya beli tanah, berangkat haji, beli mobil tanpa hutang sama sekali, nol hutang saya. Dan saya bukan pegawai negeri, bahkan pegawai negeri yang dapat apa ya istilahnya ya, sertifikasi tiap 3 bulan 10 juta, 15 juta, itu kan gila. Itu pegawai negeri nggak perlu KPR. Kalau dalam pemikiran saya ya, karena saya sudah praktek melakukan itu, nggak perlu KPR. Pengusaha makanan yang tiap bulan bisa 5 juta, apalagi di atas 5 juta, 7 juta, itu nggak perlu KPR, nggak perlu hutang ke bank. Asal pola hidupnya bener, asal rumah saya juga nggak di pelosok pedalaman, enggak. Sekarang udah rame kok. Sekarang udah rame rumah saya. Iya bayangin aja, dulu saya beli 27 juta tahun 2009, sekarang 2020. Ini kalau ditawarkan gitu ya 200 juta lah gitu. Tapi kalau saya bilang ini sih 195, itu yang sekarang juga ada yang mau beli gitu. Kan tanah sebelahnya saya beli, terus saya bikin lah ini tempat garasi mobil itu, ini tempat sebelahnya saya beli. Saya bikin gubuk kecil cuma untuk nyimpan mobil, karena di rumah saya sebelah sana gitu. Itu udah saya bangun rumah, saya polkan, yang tadinya ada garasi saya jadikan ruang tamu begitu. Jadi ukurannya 105 meter persegi. Itu luas, dan tapi saya polkan kanan kiri depan belakang karena saya ingin ruang tengah yang lebar. Ruang tengah saya luas sekali, jadi anak-anak bisa main di situ. Itu pengalaman saya. Saya sangat setuju dengan metode bangun rumah tanpa hutang, dan itu bisa dilakukan. Saya bahkan sangat bisa dilakukan. Saya nggak tahu kalau keadaannya misalnya di kota besar bagaimana, tapi saya di Kabupaten Pekalongan, di pusat kota, bahkan pusat kota di Kabupaten Pekalongan, saya bisa melakukan itu. Nggak harus, bahkan bukan di pelosok rumah saya. Kalau di pelosok 5 km dari sini aja sudah jauh lebih murah harga tanahnya. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.